saya tidak saya tidak bersentuhan dengan ilmu politik karena saya dokter spesialis lagi sangat teknis bergabungan. Tapi kemudian nasib membawa saya menjadi masuk di wilayah politik. Artinya politik ini sekedar menjalankan amanah misi. Boleh juga dikatakan pekerjaan itu adalah karena itu saya sekolahkan. Sampai kemudian setelah selesai saya bupati, saya sudah bercita-cita ingin kembali bekerja di bidang kedokteran. Saya umur sudah tua, tidak lagi tempat waktunya lagi mencari uang. Karena dokter itu yang merasa kita mencari uang itu ya alhamdulillah cukup bagus. Ya, baik dokter spesialis. Tetapi saya sudah tidak gunakan lagi untuk mencari uang. Sehingga beberapa saat karena saya ketua daripada perhimpunan dokter kandungan, tidak boleh berpraktek dokter kandungan kalau tidak ada tanda tangan saya. Nah, sehingga semuanya minta jadi rumah sakit. Tetapi saya sudah mau. Saya memilih rumah sakit yang tidak diurus orang, yaitu satu rumah sakit Masyidah, itu adalah milik umat yang terlantar. Waktu saya di sini dulu saya urus bersama rumah sakit Al-Merah, kita hidupkan. Tetapi ketika saya tinggalkan rumah sakit itu terlantar di depan kantor agama. Yang satu rumah sakit Bekasi yang dirintis oleh beliau, rumah sakit Muhammadiyah. Itu juga rumah sakit punya fasilitas lengkap tetapi terbengkalai. Dua rumah sakit ini di Masyidah saya menjadi ketua yayasan, di Muhammadiyah saya sebagai Bapak Rektor, saya akan benar. Sampai kemudian saya diganggu. Hampir semua partai politik menawarkan agar supaya saya masuk di partai politik. Karena selama 10 tahun saya tidak di partai politik. Saya pernah jadi bupati, saya tidak pernah punya partai politik. Saya orang independen, cuma diminta oleh partai di seluruh. Semua partai diminta, hampir semua partai diminta, tetapi semua saya tolak. Sampai kemudian ketua partai saya, namanya Anwar Habib, bertemu dengan saya. Dan beliau memberikan pengarahan, memberikan sedikit, bukan juga permohonan, tetapi semacam soal. Beliau panggil saya kakak, Anda ini, saya ini ditugaskan kembali oleh partai saya Demokrat untuk masuk lagi di DPR. Padahal saya sudah bertekad, bercita-cita, apapun yang terjadi, saya akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, saya kalau begitu masalahnya apa? Saya bilang, sampai kalau menjadi gubernur ya silakan. Nah, mau ajak saya jadi tim suksesor, saya tidak mau. Saya tidak mau lagi berpolitik. Tidak, bukan soalnya di sini. Kalau saya mengundurkan diri, artinya ketika saya mencalonkan sebagai gubernur, saya mengundurkan diri. Ketika saya mengundurkan diri, dua orang di bawah saya seperti tidak ikhlas saya serahkan. Saya bilang kenapa? Karena dua-duanya orang di sebelah. Kita paham kan? Ya. Mereka orang di sebelah. Bagaimana mungkin saya cari suara, kemudian saya serahkan sama mereka? Enak-enaklah mereka, kan? Nah, visi mereka jalan. Itu saja. Karena di DPR dibilang karena banyak sekali fasilitas. Ya, kita berkenalan dengan semua perusahaan-perusahaan besar. Kita bisa minta CSR-nya 2,5% dari perusahaan-perusahaan besar. Terserah kita mengarahkan ke mana. Kita membangun masjid, kita membangun musala, kita membangun apa segala macam, semua bisa. Di DPR itu fasilitas yang dimiliki oleh DPR yang banyak orang tidak tahu, yang banyak orang tidak tahu. Nah, 2,5% itu kalau kita pakai bangun kegiatan keagamaan itu luar biasa. Nah, kalau cakupan mereka, kan visi mereka yang jalan. Oleh karena itu saya minta syarat istihara kata kalau memang ada jawaban, ada petunjuk, kita ketemu lagi. Tetapi saya berharap 1 bulan saya menunggu.
bagaimana urusan ya, PR. Dia bahkan sudah mengutip satu ayat. Bang Habib itu kan juga Ustaz. Ya. Ada ayat yang dia bilang begini. Allah itu ya menjanjikan satu perniagaan. Allah yang mengatakan jika engkau mengikuti perniagaan ini, maka engkau mendapatkan keuntungan besar, baik keselamatan di dunia dan susulkan. Ya. Perniagaan itu adalah percaya dan kemudian berjihad di dalam. Jadi kalau kamu terima, ini adalah bagian dari kita. Dengan apa? Dengan harta dan nyawa. Dengan harta. Sekarang ini adalah jihad. Saya maju menjadi gubernur juga adalah jihad. Bukan untuk kita. Kalau kita kan sudah selamat, sudah selesai urusan kita. Apalagi saya sudah selesai saya punya urusan. Sudah tidak ada pikiran mencari uang atau selama tidak umur sudah 65 tahun. Ya, usia ini digunakan sebagai mungkin untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Inilah kelas. Inilah kelas. Kalau menolak itu berarti menolak apa? Menolak berjihad. Begitu. Menolak berjihad. Pikiran pulang dari Jokowi dan Ustaz kita belum kita tidak ada pilihan. Menolak. Ini orang pemerintah. Ya kan? Bagaimana Mas menolak satu perniagaan yang kau melaksanakannya maka kau akan terbebas dari api. Susul. Yaitu percaya pada Allah dan Rasulnya. Ya. Wajahidun fisabilillah amwalikum wa anfusakum, dan berjihad di dalam Allah dengan harta dan nyawa. Inilah sekalian yang apa niat saya yang tadinya sebagai usaha itu yang berurusan politik, karena politik ini sebaik apapun ya, sebaik apapun kita, ketika kita masuk ke wilayah ini pasti kita manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia belum menjalankan misi kenabian, beliau itu adalah orang yang disayang, orang yang dipercaya oleh kaum Quraisy. Dan ketika dia masuk menjalankan misi kenabian, maka banyak musuh. Sama, ya sama. Ketika kita tidak sentuh ini, maka kita semua orang akan menjadi sahabat dan baik dia. Kita datang di komunitas masyarakat dengan kita, tapi begitu kita untuk wilayah politik, kita masuk datang ke mereka, ya ada apa? Ada apa? Tentu ada sesuatu sampai berdatang. Ini kan Pak. Oleh karena itu tadinya saya sudah mulai sendiri. Saya ini tidak ada lagi musuh saya. 10 tahun sudah berputar dengan politik, banyak sekali musuh. Saya mau betul-betul semua lama itu tidak bisa datang setiap orang dan semua menerima. Tetapi kemudian ada sesuatu. Jadi kira-kira inilah Bapak Ibu sekalian motivasi yang mendorong saya untuk berpihak, berani pasang baleno, berani menunjukkan identitas masuk politik, tapi kemudian semuanya terserah Allah. Saya percaya sekali, percaya betul. Kalau ketika itu sudah ditentukan tidak ada yang menghalangi. Itu saya rasakan selama saya masuk di 5 tahun periode pertama, periode kedua, ya hampir tidak ada beban. Saya kira demikian Pak Nasir, terima kasih. Ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian apa yang menjadi motivasi saya untuk masuk di wilayah